Hai guys! Hari ini kami mau ke Museum Wasaka. Ikuti kami ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi mengenai sosiologi anak di sekolah dasar. Materi ini berkaitan dengan hubungan antar siswa di sekolah dasar. Di sini kami beranggota 12 orang dengan saya sendiri. Sekolah dasar merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi di luar keluarga. Pada tahap ini, siswa mulai memahami hubungan antara individu dan masyarakat serta aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pengenalan konsep sosiologi dasar seperti individu, masyarakat, dan masalah sosial sangat penting agar siswa dapat memahami kehidupan sosial secara lebih luas. Namun dalam kenyataannya, masalah sosial seperti ini, perundungan masih sering terjadi di lingkungan sekolah dasar. Kasus perundungan yang cukup tinggi menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami nilai-nilai sosial seperti saling menghargai dan menghormati. Perundungan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi keluarga, perbedaan status sosial, dan lingkungan pergaulan. Dampak dari perundungan sangatlah serius, baik bagi perkembangan psikologis maupun sosial siswa. Korban perundungan cenderung mengalami tekanan emosional, rasa tidak aman, serta menurunnya motivasi belajar. Hal ini tentu dapat menghambat perkembangan akademik dan pembentukan karakter siswa. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran konsep sosiologi lah di sekolah dasar yang menjadi sangat penting. Dengan memahami nilai-nilai sosial, siswa diharapkan mampu menghargai perbedaan, membangun hubungan yang positif, serta menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal pendidikan, memahami individu itu sangat penting karena kita sebagai guru ini harus paham bagaimana cara mengajar supaya siswa ini dapat mengoptimalkan secara baik kemampuannya. Yang pertama adalah individu. Individu artinya manusia sebagai satu pribadi atau perseorangan. Individu berasal dari kata individuum yang berarti tidak terbagi, yang artinya individu adalah seseorang yang berdiri sendiri. Setiap individu pasti berbeda-beda. Perbedaannya bisa dilihat dari cara pemikiran, sifat, perilaku, maupun perasaan. Contohnya, ada teman kita yang pendiam dan ada juga teman kita yang suka berbicara. Diri individu terdapat 3 aspek penting. Yang pertama adalah aspek fisik atau jasmani, yaitu tubuh kita. Lalu yang kedua adalah
aspek psikis atau kejiwaan, yaitu perasaan dan pemikiran. Lalu yang ketiga adalah aspek sosial, yaitu bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Konsep masyarakat menurut Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama sehingga terbentuk suatu organisasi yang mengatur hubungan antar individu di dalamnya. Organisasi tersebut membuat setiap anggota masyarakatnya mampu mengatur dirinya sendiri dan memandang dirinya sebagai bagian dari suatu kesatuan sosial yang memiliki batas-batas tertentu. Konsep masyarakat menurut Peter L. Berger, masyarakat merupakan keseluruhan hubungan antar manusia yang bersifat luas dan kompleks. Disebut kompleks karena di dalamnya terdapat berbagai bagian yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan. Menurut Suryono Sumanto, masyarakat pada umumnya memiliki beberapa ciri, yaitu satu, manusia yang hidup bersama minimal 2 orang, kedua, berinteraksi atau bergaul dalam waktu yang cukup lama, ketiga, memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan, dan yang keempat, menjadi suatu sistem kehidupan bersama. Negara merupakan lembaga yang dibentuk oleh sekelompok orang di wilayah tertentu dengan tujuan bersama untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui aturan dan sistem pemerintahan demi mencapai kesejahteraan. Dalam sosiologi, terdapat hubungan erat antara individu, masyarakat, dan negara, di mana individu sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi hingga membentuk masyarakat. Negara kemudian berperan mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum dan kebijakan, sehingga penting bagi setiap warga untuk menaati aturan. Oleh karena itu, pembelajaran sosiologi sejak dini penting untuk membantu siswa memahami hubungan sosial, peran dalam masyarakat, serta membentuk sikap yang baik sebagai warga negara. Di sini saya akan membahas tentang struktur sosial di sekolah. Struktur sosial adalah susunan kedudukan dan peran dalam suatu kelompok. Kalau kita pahami lebih dalam, struktur sosial itu bukan sekedar daftar jabatan, tapi sebuah sistem yang membuat kehidupan di sekolah berjalan tertib dan juga terarah. Struktur sosial menjelaskan siapa melakukan apa, lalu apa tanggung jawabnya. Artinya adalah setiap orang punya posisi yang disebut dengan status dan setiap posisi punya peran yang disebut dengan role. Contohnya, kepala sekolah berperan mengatur dan juga memimpin. Guru berperan mengajar dan juga membimbing, sedangkan siswa berperan belajar dan juga mengikuti aturan. Kalau semua orang menjalankan perannya dengan baik, maka sekolah akan berjalan dengan tertib dan juga nyaman. Struktur sosial juga menciptakan keteraturan. Kenapa? Karena ada pembagian tugas yang jelas, tidak terjadi kekacauan peran, dan juga ada koordinasi antar bagian. Bayangkan, kalau tidak ada struktur, tidak ada kepala sekolah, guru tidak punya tanggung jawab jelas, lalu siswa bebas tanpa aturan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Menurut teman-teman, apakah siswa juga punya peran penting dalam struktur sosial di sekolah? Tentu saja, walaupun bukan pemimpin, siswa tetap punya peran utama, yaitu sebagai pembelajar dan menjaga lingkungan sekolah tetap kondusif. Struktur sosial tidak hanya soal jabatan, tapi juga hubungan antar peran. Contohnya adalah, guru tidak bisa bekerja sama tanpa siswa. Kepala sekolah tidak bisa berjalan tanpa guru. Semua saling bergantung. Menurut kalian, siapa yang paling penting di sekolah? Sebenarnya teman-teman, semuanya penting. Karena dalam struktur sosial tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Nah, dari struktur sosial ini, siswa bisa belajar nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, kerjasama, menghargai peran orang lain. Kalau kita tidak menghargai peran orang lain, misalnya tidak menghargai petugas kebersihan, apa dampaknya? Maka lingkungan sekolah itu akan menjadi kotor, tidak nyaman, dan juga menunjukkan kurangnya sikap sosial. Jadi teman-teman,
struktur sosial di sekolah bukan hanya susunan jabatan, tetapi sistem yang mengatur hubungan dan kerjasama antar individu agar terciptanya lingkungan belajar yang tertib dan juga harmonis. Sekolah merupakan lembaga sosial yang berperan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan dalam masyarakat. Sebagai lembaga formal, sekolah dirancang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai dari dalam peserta didik. Di dalam sekolah terdapat struktur sosial yang tersusun secara jelas meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Masing-masing memiliki kependudukan, peran, dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling mendukung agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Selain itu, kehidupan di sekolah juga diatur oleh peranata sosial seperti tata tertib, aturan berpakaian, serta norma sopan santun. Adanya struktur sosial dan aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan membentuk sikap perilaku dan karakter siswa agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada bagian ini dijelaskan bahwa stratifikasi sosial dapat mempengaruhi hubungan antar siswa di sekolah. Stratifikasi sosial sendiri adalah pembagian masyarakat menjadi beberapa lapisan berdasarkan perbedaan tertentu, misalnya dari ekonomi, pendidikan, dan juga kemampuannya. Nah, di lingkungan sekolah, perbedaan ini bisa terlihat dari latar belakang keluarga siswa, misalnya ada yang berasal dari keluarga yang mampu dan ada yang sederhana, ataupun dari segi akademik, misalnya ada yang berprestasi dan juga ada yang biasa saja. Akibat dari perbedaan tersebut, biasanya akan terbentuk kelompok-kelompok pergaulan tertentu. Siswa cenderung memilih bergaul dengan teman yang memiliki kesamaan dengan dirinya sendiri. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah siswa bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Namun, dampak negatifnya adalah siswa juga bisa merasa minder terhadap temannya yang lebih baik. Kemudian adanya perlakuan yang berbeda, kemudian bisa saja terjadi diskriminasi atau perundungan yang biasanya disebut bullying. Jika kondisi ini dibiarkan, maka hubungan antar siswa menjadi tidak harmonis dan dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan kita semua untuk menanamkan nilai kesetaraan, kemudian saling menghargai dan juga tidak membeda-bedakan. Masalah stratifikasi sosial di lingkungan sekolah dasar muncul karena adanya perbedaan status sosial yang mempengaruhi hubungan harmonis antar siswa. Ada beberapa poin yang mempengaruhi hubungan stratifikasi sosial. Yang pertama adalah pemicu perundungan atau bullying. Perbedaan status menjadi salah satu penyebab faktor bullying. 4. Munculnya sikap negatif. Stratifikasi sosial yang tajam di kelas berpotensi memunculkan rasa rendah diri atau minder bagi siswa dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dan memunculkan sikap sombong bagi siswa yang memiliki ekonomi menengah ke atas. 2. Terbentuknya kelompok eksklusif. Siswa cenderung ingin berteman dengan siswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang sama. Kesenjangan akses fasilitas. Siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas memiliki akses lebih terhadap fasilitas belajar dan dukungan akademik yang membuat mereka dianggap lebih unggul dibandingkan dengan siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Masalah sosial adalah permasalahan yang terjadi dalam hubungan antar individu di lingkungan sosial, termasuk di sekolah. Meskipun masih di tingkat sekolah dasar, siswa juga bisa mengalami berbagai masalah sosial. Beberapa contoh masalah sosial di SD antara lain: pertama, bullying atau perundungan. Ini bisa berupa ejekan, hinaan, atau tindakan yang menyakiti teman, baik secara fisik maupun verbal.
Kedua, konflik antar siswa, misalnya seperti bertengkar, salah paham, atau tidak mau saling berbicara. Ketiga, kurangnya sikap saling menghargai, contohnya tidak mendengarkan saat teman berbicara, mengejek, atau tidak menghormati perbedaan. Masalah-masalah tersebut tentu tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu pertama, lingkungan keluarga. Cara anak dididik di rumah sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya di sekolah. Kedua, pengaruh teman sebaya. Anak-anak cenderung meniru perilaku teman-temannya, baik yang hal positif maupun negatif. Ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan tempat tinggal juga bisa mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini saya ingin menjelaskan peran pembelajaran sosiologi. Yang pertama yaitu memahami kehidupan di masyarakat. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Dan yang ketiga, menumbuhkan toleransi. Keempat, membantu memecahkan masalah sosial. Kelima, membentuk sikap sosial, misalnya kayak empati dan kerjasama. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa individu, masyarakat, dan negara saling berkaitan dalam kehidupan sosial. Di sekolah dasar, hubungan sosial diatur melalui struktur dan norma yang berlaku. Perbedaan latar belakang dapat mempengaruhi interaksi siswa, sehingga penting menanamkan nilai kesetaraan. Pembelajaran sosiologi berperan penting dalam membentuk sikap toleransi, empati, dan kerjasama agar tercipta lingkungan sekolah yang harmonis.